Salam, kita berjumpa lagi di renungan hari ini dari Injil Yohanes 18. Malam itu sunyi, gelap, dan penuh ketegangan. Yesus melangkah ke taman. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menyerahkan diri. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu pengkhianatan, penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Namun ia tetap melangkah maju ketika para prajurit datang dengan obor dan senjata. Yesus tidak bersembunyi. Ia justru bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Dan ketika mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Ia berkata, "Akulah dia." Satu kalimat sederhana, namun penuh kuasa. Bahkan membuat mereka mundur dan tersungkur. Saudara, Yesus tidak ditangkap karena ia lemah. Ia menyerahkan diri karena ia taat. Di tengah kekacauan itu, Petrus mencoba melawan dengan pedang, tetapi Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu." Yesus tidak datang untuk melawan dengan kekerasan. Ia datang untuk menyelamatkan dengan kasih. Namun malam itu bukan hanya pengkhianatan yang terjadi, tetapi juga penyangkalan Petrus, murid yang begitu berani, yang pernah berkata siap mati bersama Yesus, kini berdiri di dekat api. Dan ketika ditanya, ia berkata, "Aku tidak mengenal dia." Bukan sekali, tetapi 3 kali. Saudara, berapa kali kita juga berkata melalui tindakan kita bahwa kita tidak mengenal Yesus? Saat kita takut, saat kita malu, saat kita memilih dunia, kita pun menyangkalnya. Yesus kemudian dihadapkan kepada Pilatus. Dituduh, dihakimi tanpa kesalahan. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Namun karena tekanan, karena ketakutan, karena ingin menyenangkan banyak orang, ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saudara, kebenaran sering dikorbankan. Demi kenyamanan, Yesus dicambuk, dihina, dimahkotai dengan duri. Mereka mengejeknya. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sang Raja dipermalukan, sang juru selamat disiksa, namun ia diam. Ia tidak membalas, ia tidak melawan karena ia tahu ini adalah jalan kasih. Ketika ia memikul salibnya menuju Golgota, setiap langkah penuh penderitaan. Namun setiap langkah itu adalah langkah menuju keselamatan kita di kayu salib. Yesus tergantung di antara langit dan bumi. Tubuhnya terluka, darahnya mengalir. Namun dari salib itu lahir kasih yang terbesar. Ia berkata, "Sudah selesai." Bukan berarti segalanya berakhir, tetapi berarti penebusan telah digenapi, dosa telah dibayar, hutang telah dilunasi, jalan keselamatan telah dibuka. Saudara, Yesus tidak mati karena kebetulan. Ia mati karena kasih. Kasih kepada dunia, kasih kepada kita. Ketika tombak menusuk lambungnya, mengalir darah dan air. Itu adalah bukti bahwa ia sungguh memberikan segalanya. Setelah itu, Yesus diturunkan dari salib, dibungkus dengan kain kafan, dan diletakkan dalam kubur, sunyi, seolah harapan telah hilang. Namun, kita tahu ini bukan akhir dari pengkhianatan, dari penyangkalan, dari penderitaan, dari kematian. Tuhan sedang menulis kisah keselamatan. Hari ini, renungan ini mengajak kita bertanya, apakah kita masih setia di tengah tekanan? Apakah kita berani berdiri untuk kebenaran? Ataukah kita seperti Petrus yang menyangkal? Ataukah seperti Pilatus yang tahu benar tapi memilih salah? Yesus sudah memberikan segalanya. Ia tidak menahan apapun. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kita berikan kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela menderita, rela disalibkan demi kami. Ampuni kami jika kami sering menyangkal-Mu. Kuatkan iman kami agar kami tetap setia. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran dan menghargai pengorbanan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan hari ini. Semoga senantiasa berkat Tuhan menyertai kita.
Sampai jumpa.